Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini di channel Robby Sujana akan menerangkan opini tentang praktek investasi asing hubungannya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Memenuhi tugas terakhir mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal dengan dosen Dr. Moh Zainuddin SHI M.Hum. Sebelumnya pada masa pemerintah Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil telah melontarkan konsep Omnibus Law. Konsep ini dikenal juga dengan Omnibus Law yang sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru dengan amandemen beberapa undang-undang sekaligus. Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya terkait penanaman modal. Pada saat itu, Sofyan Jalil mencontohkan ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan, maka yang harus direvisi adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selain itu, ada lagi semisal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria. Sekilas dari konsep Omnibus Law sepertinya mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem civil law tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan menggunakan asas hukum. Misalnya ada perbedaan antara aturan dalam undang-undang perbankan dengan undang-undang perseroan terbatas terkait dengan kegiatan perbankan. Maka dipergunakan ketentuan undang-undang perbankan. Hal ini didasari pada asas res specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang bersifat khusus. Res spesialis menyampingkan aturan bersifat umum, res generalis. Ataupun ada perbedaan antara undang-undang penanaman modal dengan peraturan kepala BKPM, maka dipergunakan undang-undang penanaman modal berdasarkan asas res superior derogat legi interior. Asas res superior derogat legi interior ini adalah asas yang menyatakan hukum yang lebih tinggi, res superior menyampingkan hukum yang lebih rendah, res interior. Sehingga dalam opini ini lebih menitik beratkan pada permasalahan apakah penataan regulasi penanaman modal dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan penanaman modal. Sedikit banyak penataan regulasi akan mempengaruhi penanam modal di suatu negara. Regulasi penanaman modal yang tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan merupakan harapan penanam modal. Untuk itu diperlukan penataan terhadap regulasi yang mempunyai semangat untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan penanaman modal. Tentunya menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya Omnibus Law akan meningkatkan pertumbuhan penanaman modal? Pertanyaan tersebut menarik untuk dianalisa dengan menggunakan pandangan Lawrence M. Freeman. Dalam pandangan Lawrence M. Freeman, sistem hukum itu memiliki 3 unsur, yaitu unsur struktur, substansi, dan budaya. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur lembaga penegakan hukum, kewenangan penegakan hukum, dan tata cara penegakan hukum itu sendiri. Sistem hukum ditinjau dari struktur mengarah pada lembaga atau peranata seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga kelembagaan yang melakukan penegakan terhadap suatu sistem hukum itu sendiri. Substansi adalah aturan, norma, kaidah, dan pola perilaku nyata yang berada dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan dan mengikat, dan menjadi pedoman serta dapat diterapkan dengan baik. Budaya juga itu sendiri menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia sebagai bagian dari masyarakat, termasuk juga budaya hukum dari aparat penegak
hukumnya itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, penghormatan dan pengharapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum dan keseluruhan faktor yang menentukan sebagaimana sistem hukum memperoleh tempat dan diterima oleh warga masyarakat. Sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu indikator atau penilaian berfungsinya hukum dalam masyarakat. Dalam prinsip sistem Friedman ini, pandangan Friedman yang tadi itu, singkatnya, regulasi penanaman modal saja berarti baru memiliki satu unsur, yaitu substansi. Demikian juga Omnibus Law ini berarti masih berada pada tahapan regulasi. Selain itu diperlukan aparatur yang bertugas dengan baik sebagai penyelenggara penanaman modal. Berikut dengan penyelarasan hak dan kewajiban penanam modal dan pemerintah, serta didukung dengan kesiapan aparatur dalam menyesuaikan dengan perkembangan penanaman modal secara global. Selain itu, banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam memberi kenyamanan bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal di tanah air. Dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di masa mendatang, kepastian hukum harus jelas dan menjadi prioritas utama pemerintah. Kepastian hukum baik dalam bentuk pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti dalam penegakan hukum. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.